Perkenalkan, nama saya Okta Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri pada pekerjaan. Penyesuaian diri dalam bekerja adalah hubungan saling berpengaruh antara karakteristik pribadi individu dengan karakteristik pekerjaannya, yang menyebabkan individu tersebut melakukan serangkaian usaha penyesuaian terhadap cara pelaksanaan tugas-tugas dalam pekerjaannya, terhadap individu-individu lain yang melibatkan dalam pekerjaannya, serta terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, agar individu yang bersangkutan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diemban dengan baik. Penyesuaian kerja yang harus dilakukan dalam 3 kawasan, yaitu 1. Pilihan pekerjaan. Penyesuaian pertama yang harus dilakukan individu dalam menjalani penyesuaian kerja adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologis lainnya, agar kesehatan mental dan fisiknya dapat terjaga. 2. Penyesuaian diri dengan pekerjaan. Setiap memilih suatu pekerjaan, individu yang bersangkutan harus melakukan penyesuaian diri antara karakteristik pribadi dengan sifat pekerjaan tersebut. 3. Stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian lain dalam kawasan penyelesaian, yaitu penyesuaian kerja yang harus dilakukan oleh individu adalah mempertahankan kemanfaatan pilihan pekerjaan tersebut. Baiklah, saya Dinda Zahra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian kedua yang dianggap penting bagi orang dewasa muda ialah pilihan jurusan yang harus dilakukan secara tepat. Cara ini tidak selalu dapat dilakukan baik oleh pria maupun wanita untuk berpindah pekerjaan. Bagaimanapun juga, kalau perubahan jenis pekerjaan sebagai karir dilakukan pada saat usia akhir 30-an, maka tindakan tersebut dianggap terlambat. Seberapa jauh tingkat kemantapan pemilihan jurusan bagi seseorang bergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu pengalaman kerja, yang kedua daya tarik pribadi terhadap pekerjaan, dan yang ketiga nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Orang dewasa yang mempunyai cukup pengalaman kerja dapat memperoleh kepuasan yang jauh lebih sesuai dengan pekerjaan yang dipilih dibandingkan dengan orang yang belum memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Bahkan pengalaman kerja sambilan yang dilakukan pada saat SMA atau perguruan tinggi dapat digunakan seseorang untuk menilai jenis pekerjaan yang dianggap cocok dari berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia. Ini hari depan kelak. Apabila seseorang memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan pribadi yang tercermin dalam jurusan yang diambil dalam tingkat SMA atau akademis, atau pilihannya terhadap kegiatan ekstrakurikuler, biasanya mereka lebih merasa puas dengan keputusannya dibandingkan dengan pilihan yang tidak atau kurang dengan minat dan seleranya. Apabila daya tarik seseorang terhadap pekerjaan digunakan sebagai pertimbangan penting dalam memilih pekerjaan, maka sebagai orang dewasa, mereka biasanya kurang berminat untuk menukar pekerjaan tersebut dengan jenis pekerjaan lain, walaupun faktor lain mempengaruhi motivasi seseorang untuk memilih pekerjaan itu. Penyesuaian diri dengan pekerjaan. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja, atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Harvey Gerst dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Yang pertama, ada sikap kerja yang menopang masyarakat, yakni pekerja yang bersikap menopang masyarakat dalam dirinya kurang atau tidak berminat akan kerjanya dan hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Tipe pekerja semacam ini orang yang mementingkan besarnya gaji yang diterima. 2. Sikap kerja yang melibatkan ego. Para pekerja yang dalam bekerja melibatkan ego biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Adapun penyesuaian diri dari pria.
yakni ada sejumlah kondisi yang penting bagi pria yang mempengaruhi proses penyesuaian pria terhadap pekerjaannya. 1. Apabila pekerjaannya memungkinkannya untuk berperan, maka ia akan memainkan perannya. Ia akan merasa sangat puas dan proses penyesuaiannya berjalan dengan sangat harmonis. 2. Kepuasan dapat diperoleh apabila pria merasa bahwa pekerjaannya menuntut banyak kemampuan yang dimiliki dan hasil pendidikannya. 3. Proses penyesuaian dengan pekerjaan dipengaruhi oleh cara pria menyesuaikan dirinya dengan wewenang. 4. Penyesuaian terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh meningkat tidaknya gaji yang diterima. Dan ada pula penyesuaian diri wanita. Ada 6 faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian diri wanita terhadap pekerjaannya. 1. Bila wanita tidak mampu lagi untuk memperoleh pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan tingkat kemampuan, pendidikan dan latihan yang pernah diperoleh serta impian dirinya, maka mereka akan mengalami frustasi. Kedua, apabila wanita merasa bahwa mereka melakukan pekerjaan yang tidak berkembang atau pasif, khususnya bila mereka mendekati usia media, mereka sering merasa menjadi bos betina yang jalang, yang selalu melampiaskan kekesalannya kepada bawahannya. 3. Apabila telah membentuk aspirasi kerja yang sesuai, mereka cenderung menjadi frustasi bila mereka menemukan bahwa kemampuan dan pelatihan mereka membenarkan aspirasi yang lebih tinggi. 4. Apabila peran kepemimpinan wanita ditolak, khususnya di tempat kerja, sekolah, kantor, maka mereka tidak hanya frustasi, tetapi juga akan marah bila peran tersebut diambil oleh pria. 5. Banyak wanita tidak menyukai kalau harus melaksanakan beban tugas ganda, satu tugas dalam dunia kerja perkantoran, dan satu lagi tugas rumah tangga. Dan yang terakhir, banyak wanita yang setelah lama bekerja di kantor, mereka merasa pasrah dan tidak sanggup lagi apabila mereka diharapkan untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya. Penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Sampai sejauh mana keberhasilan seseorang menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dipilihnya dapat dinilai dalam 3 kriteria, yaitu prestasi dalam kerja, berapa kali dirinya pindah kantor atau berapa kali dirinya berhasil untuk dapat pindah kantor dengan sukarela atas kemampuannya sendiri, dan tingkat kepuasan yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri dan keluarganya yang diperoleh dari pekerjaannya beserta status sosioekonomi yang dicapai. Prestasi kerja. Keinginan untuk maju dan berhasil bagi kaum remaja sangat besar, pada umumnya terus dibawa sampai masa dewasanya. Ada banyak stereotip tentang keberhasilan dan kegagalan pria dan wanita dalam pekerjaan yang dihubungkan dengan jenis kelamin. Misalnya seperti wanita dianggap tidak cocok untuk bekerja pada bidang yang dianggap pria lebih ahli dalam tugas tersebut. Beberapa orang dewasa mungkin takut akan kesuksesan karena mereka tidak mampu untuk diberi tanggung jawab dan tugas yang berat. Perubahan pekerjaan dengan sukarela. Artinya, jumlah perubahan yang dilakukan seseorang terhadap bidang kecuruan atau pekerjaannya. Jumlah ini dapat digunakan sebagai kriteria atau indikator kegagalan atau keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan jurusan dan bidang yang ditekuninya selama ini. Selanjutnya, kepuasan kerja. Jauh usia kepuasan kerja pada wanita atau pria. Usia 20-an, sebagian orang merasa senang kalau memperoleh pekerjaan, walaupun pekerjaan tersebut tidak seluruhnya menyenangkan sebab pekerjaan ini telah memberinya kebebasan yang diinginkan sehingga memungkinkannya untuk menikah. Pada masa ini, mereka beranggapan bahwa kepuasan itu akan dicapai seiring waktu, dan usia 20-an menjelang usia 30-an. Ketika orang muda tidak dapat menanjak secepat yang mereka harapkan, maka ketidakpuasan pun meningkat. Periode ini akan menghilang pada usia awal hingga pertengahan 30-an. Setelah masa ini, biasanya rasa puas mereka meningkat, sehingga prestasi dapat meningkat dan imbalan keuangan juga semakin besar. Pekerja yang puas dengan pekerjaannya akan menjadi lebih berdedikasi
terhadap pekerjaannya dan lebih loyal terhadap organisasi.